Kali ini saya buat video tentang bentuk aljabar part pertama. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana unsur-unsur dari aljabar, pengenalan bentuk aljabar ya. Ini materi di kelas 8. Oke. Nah, kita lanjut. Unsur-unsur aljabar. Nah, apa saja yang menjadi unsur-unsur aljabar? Kamu bisa lihat di sini. Nah, saya kasih contoh 2x tambah 4. Nah, sekarang kamu bisa lihat apa itu 2? 2 adalah koefisien ya. Koefisien itu adalah bilangan yang menempel dengan variabel ya. Oke. Nah, inilah namanya variabel. Oke, variabel itu adalah sebuah peubah yang belum tahu nilainya, artinya nilainya bebas ya. Dan ini apa? Ini adalah konstanta. Oke. Nah, konstanta itu adalah bilangan yang berdiri sendiri atau bilangan yang tidak memiliki variabel. Oke, paham ya? Nah, itulah unsur-unsur aljabar. Nah, kita sekarang masuk. Nah, inilah koefisien aljabar variabel konstanta. Nah, di sini tadi sudah saya jelaskan ya, apa itu konstanta, apa itu koefisien variabel. Nah, koefisien yaitu bilangan yang dalam variabel. Kita kasih contoh misalnya, saya kasih contoh 3x tambah 5y, ya kan? Inilah yang menjadi koefisien ya. Ini juga yang menjadi koefisien. Nah, koefisien x di sini adalah 3, koefisien y 5. Oke, paham ya? Nah, variabelnya apa? Variabel dari yang di atas adalah x dan x dan y. Oke. Nah, adakah di sana konstantanya? Di sini tidak ada konstanta. Tapi kalau saya buat di sini 10, maka koefisiennya adalah konstantanya adalah 10. Ya, karena konstanta itu adalah bilangan yang berdiri sendiri. Oke. Nah, kita kasih contoh bagaimana cara mengecek ya. Bagaimana cara melihat konstantanya atau koefisien dan variabel. Nah, sekarang coba kita lihat contoh soal berikut. Nah, lihat ya. Di sini bisa kita lihat sendiri. Nah, yang mana koefisien adalah faktor konstanta dari suatu suku pada bentuk aljabar. Nah, ini dia. Maksudnya adalah yang mana yang menjadi konstanta koefisien di sini, inilah koefisien, yaitu bilangan yang di depan variabel ya. Ingat tandanya juga ikut ya. Nah, kalian paham. Nah, di sini berarti koefisiennya adalah 3. Koefisien di sini adalah minus 6. Koefisiennya 9, koefisiennya minus 5. Nah, ini adalah konstanta karena dia berdiri tanpa variabel. Ya, konstanta. Oke. Nah, coba kita lihat yang di sini. Nah, di sini sebelum ke sini variabelnya apa aja variabelnya? Variabelnya ada A dari sini ya, ada B, ada A, ada B. Artinya 2 jenis saja. Oke. Nah, sekarang coba kita lihat yang berikut. Nah, di sini adik-adik bisa lihat soalnya ya. Nah, di sini koefisiennya ada 8, 7, 9, 12 dan minus 9. Ya, ini minus 9 ya. Oke. Nah, di sini berarti ada koefisien yaitu 8, 7, minus 9, 12, minus 9. Apa saja yang menjadi variabelnya? Di sini variabelnya ada mn, di sini ada m, di sini ada mn, di sini ada m, di sini ada n. Oke, paham ya? Nah, gampang kan untuk menentukan variabel dan koefisien ataupun konstanta. Nah, sekarang kita masuk faktor pada aljabar. Nah, jika suatu bilangan A dapat diubah menjadi A sama dengan P kali Q dengan A, PQ bilangan bulat, maka P dan Q adalah faktor dari A pada bentuk aljabar ya. Nah, contohnya ini bisa kamu lihat 5x dapat diuraikan menjadi 5 dikali x, maka 5 dan x adalah faktornya ya. Oke. Nah, untuk lebih paham bisa saya buat di sini supaya lebih jelas ya.
Contoh nih, di sini kan 5x. Apa saja faktor-faktor dari 5x? Nah, 5x adalah bisa kita buat 1 dikali 5x, ya kan? Terus 5x juga bisa kita buat 5 dikali x. Nah, apa yang menjadi faktornya? Maka ini semualah yang menjadi faktornya ya. Yang pertama 1, yang kedua 5, yang ketiga x, dan 5x. Berarti ada 4 faktor dari bentuk 5x. Oke, gampang kan? Nah, kita lanjut. Nah, di sini kita lanjut suku. Bagaimana kita belajar suku? Ya. Nah, sekarang kamu bisa lihat suku. Suku adalah, nah bisa kamu bisa supaya lebih jelas apa itu suku. Nih ya. Suku adalah variabel beserta koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh, nah, dipisahkan oleh ini ya, jumlah ataupun selisih ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, sekarang kamu bisa lihat ini satu suku ya. Ini satu suku ya. Ya. Ini satu suku. Satu suku. Oke. Ini satu suku. Nah, di sini berarti bisa kita lihat ada 2 suku. Paham ya? Iya, gampang kan? Jadi setiap dipisah tanda tambah atau kurang, dia menjadi terhitung satu suku. Contohnya nih bisa kita buat di sini. Misalnya 3x tambah 5y kurang 6. Nah, sekarang kita bisa lihat berapa suku di sana. Nah, bisa kita cek ya. Ada berapa suku di sana? 1 suku, 2 suku, 3 suku. Karena dipisah tanda tambah dan tanda kurang. Oke? Iya. Nah, kalau kita sudah tahu suku, maka kita harus paham juga yang mana suku yang sejenis, yang mana suku yang tidak sejenis, ya. Nah, supaya kita paham, kita harus tahu dulu pengertian sejenis. Suku-suku sejenis, ini ya, suku-suku sejenis adalah suku yang memiliki variabel, oke, dan pangkat sama. Paham ya? Pangkat sama. Oke, bisa kita lihat di sini. Contoh. Nah, sekarang Kakak akan coba contoh. Nih. Misalnya saya buat di sini nih. Pertama contohnya 3x sejenis dengan x. Ya. Di sini maksudnya ini sejenis ya. Bukan sama, ya, sejenis. Oke. Kenapa sejenis? Karena variabelnya sama-sama x dan pangkatnya sama, yaitu pangkat 1. Kalau nggak ditulis pangkat 1 ya. Oke, yang kedua bisa Kakak kasih contoh misalnya 16x kuadrat y. Ini sejenis dengan, berarti bisa kita buat koefisiennya bebas, x kuadrat y. Artinya ketika mereka pangkatnya sama, ininya sama, maka dia sejenis ya. Nah, itulah dia. Kita kasih satu lagi misalnya A, B, C, D kuadrat, ini sejenis ya. Sejenis dengan A, B, C, D kuadrat N10 misalnya buat. Bisa ya? Nah, kalau misalnya ada seperti ini. 2x kuadrat Y dikurang 3xy tambah 6x pangkat 3y kurang 6yx. Nah, kalau kita disuruh tentukanlah yang mana di sini yang sejenis katanya. Nah, bisa kita tentukan, tinggal kita lihat variabelnya yang mana yang sama ya. Contoh nih. Di sini cari x yang angka 2, enggak ada ya. Oke, berarti tidak ada yang sejenis. Cari yang x dengan y. X-nya 1, pangkatnya y-nya 1 ada. Oh, ini dia. Nah, kalau pangkat 3 tidak ada, maka bisa dikatakan ini dengan yang ini, adik-adik, inilah yang sejenis ya. Nih, kenapa? Karena pangkatnya sama. Ini sama ya. Karena arti dari 3xy itu sama dengan 3 kali x kali y. Ya kan? Samanya itu sama dengan 26xy
sama dengan YX ya, YX ya, sebentar ya. Bisa kita lihat di sini ya. 6YX itu artinya 6 kali Y kali X. Karena ini hasilnya sama, maka ini sama ya, tidak ada bedanya. Mereka bisa dikatakan sejenis. Oke, paham ya? Gampang untuk menentukan yang sejenis. Coba satu soal. Nih, kita contohkan lagi. Misalnya 12X kuadrat Y pangkat 2 tambah 3X Y kuadrat kurang 6X kuadrat Y kuadrat tambah 3Y kuadrat X. Nah, dari sini ada yang bisa kita lihat sejenis. Nah, coba diperhatikan. Yang mana sejenis? Oke, ya betul. Yang sejenis adalah ini, ya kan? Ini dengan ini karena pangkat variabelnya sama, terus yang sama itu pun pangkatnya sama. Ini ke sini ya, ini sama. Terus ada lagi yang sama, ada. Yang mana itu? Yang ini. Ini sama dengan yang ini, ya kan? Karena sama pangkat Y-nya, sama juga X-nya. Oke, gampang? Iya, gampang. Oke, sekarang kita mengenal operasi hitung bentuk aljabar. Nah, di sini kita mengenal kata substitusi. Ya, substitusi itu apa? Substitusi adalah proses mengganti variabelnya dengan suatu bilangan yang disebut proses substitusi. Ya, artinya di sini mengganti nilai variabel yang sudah ditemukan. Contohnya bisa kita lihat di sini. Ya, ini artinya pertukaran ya. Pertukaran atau penggantian. Pertukaran, substitution ya. Nah, sekarang jika nilai A sama dengan 3 dan B sama dengan minus 2, maka nilainya ini berapa? Nah, gampang, tinggal menggantikan A itu jadi 3. Nah, jangan lupa, kalau 3A itu sama artinya dengan 3 dikali A. Ya, saya sudah bilang tadi ya. Oke, sekarang coba kita selesaikan ini. 3A tambah 2B kurang 4AB. Oke, sekarang kita masukkan yuk. Berarti 3 ganti 3-nya menjadi A-nya 3 tambah 2 kali minus 2, ya kan? Kurang 4 kali 3 dikali minus 2. Nih, sekarang selesaikan yuk. Ini berapa? 9. Positif dikali negatif, jadi kurang 4. Karena di sini negatif, di sini positif ya. Di ini 4 kali 3, 12. Ini jadi tambah karena negatif dikali negatif, ya kan? Hasilnya positif. 24. Maka hasilnya adalah 29. Gampang kan? Nah, banyak yang bingung di sini ya. Banyak orang bingung ketika mendengar kata substitusi. Padahal gampang kan? Iya. Oke, kita masuk operasi penjumlahan dan pengurangan. Ya, pengurangan penjumlahan. Nah, sekarang ketika kamu mau menyelesaikan operasi penjumlahan dan pengurangan, kamu harus tahu ya, bagaimanakah bentuk aljabar yang bisa dijumlah atau dikurang. Syaratnya adalah syarat bisa dijumlah adalah syarat suku ya. Syarat 2 suku aljabar atau lebih dapat dijumlah atau dikurang. Setiap suku harus sejenis ya, harus sejenis. Kalau enggak sejenis, jangan pernah menjumlahkan
menjumlahkan mereka, ya. Sama seperti menjumlahkan satuan, ya. Kalau misalnya satuan nih, kalau kamu disuruh menjumlahkan, ya kan? Menjumlahkan misalnya, saya kasih contoh di sini, 1 cm ditambah 2 meter, ini harus disamakan dulu, disejeniskan dulu satuannya kan. Ini berarti 1 cm ditambah 200 cm, maka diperoleh 200 cm. Nah, inilah contoh kecil yang bisa kamu lihat di kedua cara individual jabar. Nah, sekarang mari kita periksa contoh soal berikut ya. Lihat, di sini ada 4x ditambah 3x. Ya, karena ini sama-sama sejenis, maka tinggal menjumlahkan koefisiennya. Bisa kita buat kayak gini, 4 tambah 3, 7x. Inilah hasilnya. Gampang kan? Iya. Nah, coba kita lihat nomor 2. 6a kurang 4a kurang 2a kurang 3a. Nah, semua variabelnya adalah a, berarti dia sejenis, ya kan? Karena a-nya pun pangkatnya 1. Tinggal menyelesaikan koefisien. Berarti 6 kurang 4 kurang 2 tambah 3a. Ini kan? Nah, ini koefisiennya semuanya. Hasilnya adalah 3a. Oke. Paham ya? Nah, kalau ini, nah coba kita lihat nomor 3. 8a tambah 7b tambah a tambah 3b. Nah, sekarang ini kan ada 2 jenis variabel. Ini ada a, ya kan? Saya gantinya. Di sini ada b, ada b. Nah, yang mereka yang sejenis inilah bisa dioperasikan ini ke sini, ya. Nah, sekarang Bapak mau coba ini, saya grupkan dulu dia. Ini sifat komutatif artinya ya. Berpindahan, artinya pertukaran posisi saja, bukan melewati sama dengan. Terus 7b dengan ini ya. Terus setelah saya samakan, saya gunakan seperti sifat yang ini. Jadi ini koefisiennya, karena di sini tidak ditulis 1 ya, kalau nggak ditulis ya. Berarti di sini 8 tambah 1a. 7 kurang 3b, maka hasilnya adalah ini. Paham ya? Gampang kan? Nah, itulah cara mengurangkan dan menjumlahkan ya. Jadi kalau misalnya saya tambahkan soal contohnya di sini, karena di sini saya lihat saya membuat satu-satu berubah saja ya, satu variabel. Coba kamu lihat di sini, 2ab dikurang 3bc tambah 6a kuadrat b dikurang 3ab tambah 5a kuadrat b. Nah, bagaimana menyelesaikan ini? Sama dengan berapa? Artinya sederhanakanlah, ya. Oke, sekarang mari kita selesaikan, ya. Sini buat nih. Kamu lihat dulu yang mana yang sejenis, ya. Saya coba pasangkan yang sejenis. Ini sejenis dengan yang ini. Yang ini sejenis dengan yang ini. Ini tidak ada, biarkan aja. Berarti di sini bisa kita tulis 2ab kurang 3ab, ya kan? Terus apalagi? Tambah 6a kuadrat b tambah 5a kuadrat b kurang 3bc. Ingat, perpindahannya harus dengan tandanya ya. Kayak ini tanda depannya minus. Oke. Nah, ini bisa sederhanakan kan? Sekarang ini menjadi minus AB, ya kan? Ini tambahkan ke sini. Tambah 11A kuadrat B, ya kan? 11 ini ya. Dikurang 3BC. Inilah hasilnya D. Paham ya? Nah, jadi itu mengurangkan aljabar itu jangan langsung dianggap susah. Padahal gampang. Oke. Nah, sama seperti ini tadi ya penyelesaiannya ya. Oke. Nah, kalau misalnya kita coba kasih contoh satu. Sini ya. Misalnya 12xy kuadrat dikurang 3y kuadrat x tambah 6yx kurang 3xy tambah z. Nah, sederhanakanlah ini katanya ya. Sederhanakan.
Oke, sekarang kita jawab ya. Nah, caranya sama seperti yang tadi adik-adik ya. Iya. Oke. Jadi, coba lihat. Kita lihat dulu yang sejenis. Nah, mana yang sejenis dengan ini? Ada enggak? Ada. Ini sejenis dengan ini. Ya. Oke. Ini sejenis dengan ini. Ya kan? Oke, sekarang kita selesaikan. Ini langsung saja kakak buat ya. Berarti 12 dikurang 3, langsung aja koefisiennya ya. 12 dikurang 3, hasilnya yaitu 9xy kuadrat. Biasakan menulis sesuai dengan huruf yang paling awal ya. Nah, ini ke sini, jadi tambah 3xy tambah z. Oke, gampang kan? Ya, sekarang coba nomor 2. Oke, nomor 2. Ya, nih, misalnya 3xy, nah, dalam kurung dibuat sini ya, tambah 2y kuadrat. Oke, dikurang 3x kuadrat y ditambah 6xy. Oke, ini hasilnya berapa? Nah, sekarang kan prinsip dari tanda kurung adalah mengerjakan itu terlebih dahulu. Ya, sementara di sini tidak ada, ya kan? Tidak sejenis, jadi tidak bisa diproses, ya, tidak bisa dioperasikan, ya, karena mereka ini dengan ini tidak ada yang sejenis, ya, ini dengan ini juga. Cuman baru supaya kita bisa lebih sederhana, kita buat dia, kita hilangkan dalam kurungnya dulu, yaitu 3xy, ya kan? Tambah 2y kuadrat dikurang 3x kuadrat y dikurang 6xy. Nah, kenapa bisa jadi kurang di sini? Ingat ya, perkalian dalam tanda. Kamu harus paham. Nah, di sini kan ini kalikan ke sini. Ini kan positif secara tidak langsung ya. Berarti hasilnya negatif. Ini kalikan ke sini. Berarti hasilnya negatif. Makanya seperti itu dia ya. Karena ini dalam kurung dia. Oke, sekarang saatnya kita memeriksa yang sejenis. Ada enggak yang sejenis? Ada, yaitu ini dengan nih yang jauh ini ya. Oke, kita samakan dulu tempat mereka yuk. Nah, gini caranya ya. Berarti 3xy kurang 6xy tambah 2y kuadrat kurang, ya kan, 3x kuadrat y, ya. Oke, mari kita selesaikan bersama-sama, ya. Nah, ini sudah dapat ya, berarti ini hasilnya minus 3xy, ya. Karena di sini sudah jelas, ya, sudah jelas. Pengurangannya ini harus tahu ya. Nah, sekarang coba kamu lihat, ini tidak ada lagi yang sama, maka tulis kembali, ya, kurang 3x kuadrat y. Oke, paham kan? Iya. Jadi kamu harus bisa menyelesaikannya ya. Ya. Oke. Nah, demikian dulu video kakak kali ini. Semoga kalian paham ya. Jangan lupa ikuti terus video kakak di channel ini karena masih banyak materi-materi yang akan saya tampilkan dan dengan cara paling gampang.